Qala mu'alif rahimahullah, summa man ibtuliya bisyai'in min hadhil umuri. Kemudian barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari perkara-perkara ini yang tidak mengenakkan, yajidu alaman kasiran a'dham. Yajidu alaman kasiran a'dham. A'dham di sini isim ataukah fi'il? Isim ataukah fi'il? Bapak Mahfud. Isim. Isim apa namanya? Isim tafdil. I'rabnya apa? Rafa, nasab, au jar. Rafa, nasab, au jar. Masjid Mika. Rafa, kenapa rafa? Sebagai fa'il dari fi'il yajidu. Bukankah fa'il yajidu dhamir mustatir takdiruhu huwa? Kembali ke mana? Kembali ke man. Ya kan? Kembali ke man tadi. Man ibtuliya bisyai'in min hadhil umuri yajidu. Fa'ilnya yajidu adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke man. Ma i'rab a'dham mas kiri? Dimana mansub? Na'at dari alaman. Sahih Mas Ismail? Rafa, kenapa rafa? Mubtada. Khabarnya mana? Syibul jumlah minhu. Sahih Mas Ahmad? Aina sahih mubtada au na'at? Na'at dari alaman. Na'at. Man indahu jawabun akhar? Bapak Rohayadin? Kenapa? Dari yajidu. Bukankah maf'ul bihnya alaman? Yajidu alaman. Alaman itu maf'ul bih. A'dham apa? Maf'ul bih kedua. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Wajada itu memiliki berapa maf'ul bih? 2. Seperti wajadtu Zaidan na'iman. Wajadtu Zaidan na'iman. Itu seperti apa? Atau juga memiliki berapa maf'ul bih? 2. Ya. Jadi a'dham di sini adalah nasab sebagai maf'ul bih yang kedua. Yajidu alaman kasiran a'dhama minhu. Ya. Nanti bisa dilihat lagi di mana? Mungkin di Mukhtarat ada ya, macam-macam dan fi'il yang punya 2 maf'ul bih. Jadi kita harus hafal ataupun ya setidaknya tahu mana saja fi'il-fi'il yang punya 2 maf'ul bih. Ya, bagus, barakallahu fiik. Dia adalah maf'ul bih yang kedua. Yajidu alaman kasiran. Ketika seseorang diuji dengan ujian dunia yang tidak mengenakkan ini ya ikhwah, maka dia mendapati banyak manusia yang a'dhama minhu,
Wa asyadda musibah. Musibah i'rabnya apa? Bapak Ismam. Asyadda musibah. Bapak Sri Hartono. Ma i'rab musibah huna? Mas Jatmiko. Bapak Mahfud. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Hal sahih Mas Ahmad? Sahih mudhaf ilaih? Sahih. Sahih Mas Ismail? Sebagai? Iya, sahih. Barakallahu fiik. Dia apa? Nasab sebagai tamyiz. Naam, asyadda musibatan. Barakallahu fiik. Yajidu alaman kasiran a'dhama minhu wa asyadda musibatan. Jadi apa? Dia mendapati banyak manusia yang lebih besar dan lebih parah apa? Musibahnya. Lebih parah apa? Musibahnya. Fayahmadullaha ala wujudil afiyah wa ala takhfifil bala. Maka dia memuji Allah atas adanya afiyah, wa ala takhfifil bala, dan atas apa? Ringannya musibah. Takhfif, peringanan musibah jika dibandingkan yang lain musibahnya lebih besar. Bagaimana kaidahnya ya ikhwah? Kaidahnya adalah fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhun a'dhamu minhu. Tidaklah sesuatu yang makruh, tidaklah sesuatu yang tidak disukai. Seperti apa ikhwah? Seperti kelaparan, tidak punya tempat tinggal, rizki yang sempit, berbagai macam penyakit, ya, kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Tidaklah sesuatu yang makruh, yang dibenci, tidak disukai, melainkan akan didapati makruh, sesuatu yang tidak disukai yang lebih besar darinya. Ada yang lebih parah gitu loh. Fa innahu min makruhin illa wa yujadu makruhun a'dhamu minhu. Ada yang musibahnya lebih besar, cobaannya lebih besar. Ya. Wasil Mas Ismail, tafadhal iqra faman. ومن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكره في قوته في قوة ونمو Fi quwwatin ونمو iya, wa numuwin iya. ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى ومن عقس القضية Kaifa naqra? ومن عكس Iya. القضية فارتفع نظره Nah, فارتفع نظره nadhar ya. فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه
في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك وتوابع ذلك فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره ويفقد mudhari'nya apa? ويفقد Faqada yafqidu. Ya, faqada yafqidu. ويفقد شكره ومتى فقد الشكر ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم. Ya, di sini berarti apa? Faqada di sini lazim atau muta'addi? Muta'addi. Berarti wa mata iya, wa mata faqada syukra ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم وامتحن بالغم الملازم وامتحن بالغم الملازم بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربا ومدبرا وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. Iya, syukran barakallahu fikum ala husni al-qiraah. Ya, syarah yang luar biasa ya ikhwah dari beliau rahimahullahu taala. Faman wuffiqa lil ihtida. Maka barang siapa yang diberi taufik lil ihtida untuk menjadikan petunjuk, untuk mengamalkan petunjuk bihadal hadyi dengan petunjuk ini, ya dengan petunjuk ini alladzi arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepadanya, lam yazal. Inilah ikhwah jawab syaratnya. Jawab syarat dari mana? Faman. Jawab syarat dari apa? Man. Faman wuffiqa lil ihtida'i bihadzal hadyi alladzi arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal. Maksudnya adalah barang siapa yang diberi taufik untuk mengamalkan petunjuk Nabi ini, maka apa? Lam yazal syukruhu fi quwwatin wa numuwin. Maka rasa syukurnya akan senantiasa fi quwwatin dalam kekuatan, akan senantiasa kuat dan berkembang. Ya. Jadi kalau mengamalkan petunjuk Nabi ini senantiasa sering-sering melihat ke bawah, maka rasa syukurnya akan semakin kuat dan semakin berkembang. Lam yazal syukru fi quwwatin wa numuwin. Masya Allah, rasa syukur semakin kuat dan semakin berkembang. Walam tazal ni'amullahi alaihi tatsra. Tatsra jumlah fi'liyah khobar dari apa? Lam tazal. Ingat ya, lam tazal itu adalah saudaranya kana. Ya kan? Mazala. Mazala itu adalah af'alul istimrar yang menunjukkan arti senantiasa. Walam tazal ni'amullahi alaihi, dan senantiasa nikmat-nikmat Allah atasnya, tatsra tataba'a wa tatawala. Nikmat Allah itu akan tercurah kepadanya terus menerus dan berkesinambungan, terus mendapatkan limpahan nikmat.
Wa man akasal qadiyata, dan barang siapa yang berkebalikan dengan qadiyah. Qadiyah itu adalah perkara ini. Berarti apa dia? Wa man akasal qadiyah itu berarti apa? Tidak mengamalkan petunjuk Nabi, tidak melihat ke bawah. Itulah man akasal qadiyata. Nah, siapa yang berseberangan, bertolak belakang dengan qadiyah ini, itu dengan mengamalkan petunjuk Nabi. Fartafa'a nadharuhu. Jadi kalau enggak mengamalkan petunjuk Nabi, maka apa? Dia akan melihat ke atas. Mengangkat apa? Akan terangkat apa ya? Pandangannya. Otomatis itu. Ya. Karena dia tidak mengamalkan petunjuk Nabi. Wa sara yanduru ila man huwa fauqahu. Akhirnya ketika dia mengangkat ke atas pandangannya, maka apa? Menjadilah dia melihat orang yang berada di atasnya. Fil afiyah, dalam hal apa? Afiyah. Afiyah di sini afiyah fi dunya. Dalam hal perkara apa ini? Dunia. Ini kan kalau ini kan dalam perkara apa? Dunia kan ya. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Bukan perkara agama ya. Ya. Karena dalam perkara agama kan apa? Melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Jadi kalau dia melihat kepada yang di atasnya berupa kesehatan, harta, afiyah ya. Kesehatan, harta, rizki, watawabi idalik, dan penyerta-penyertanya. Kok dia lebih sehat ya, kok hartanya dia lebih banyak gajinya, rizkinya lebih banyak. Fa innahu. Ini jawab syarat dari mana? Man akasa. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Man akasal qadiyata fartafa'a nadharuhu wa sara yanduru ila man huwa fawqahu fil afiyati wal mali wa rizki wa tawabi dalik fa innahu. Jawab syaratnya. Fa innahu la buddha. Bagaimana menerjemahkan la buddha di sini, ikhwah? Pasti atau harus? Iya. Apa? Harus apa pasti? Iya, pasti. Maka dia pasti. Jadi bukan, maka dia harus meremehkan nikmat Allah. Maka dia harus meremehkan nikmat Allah. Tidak ya? Iya. Terkadang kita terjemahkan harus, terkadang kita terjemahkan apa? Pasti. Sesuai konteks kalimatnya. Karena kalau kita terjemahkan fa innahu la buddha, maka dia kalau keadaannya seperti ini ya, melihat ke yang di atas, maka dia pasti meremehkan nikmat Allah. Dia akan mengeluh, urip kok rekasane kayak gini gitu ya. Ya gitu ya. Fa innahu la buddha ayyastariya nikmat Allah, maka dia pasti akan meremehkan nikmat Allah. Wa yafqidu syukrahu, dia akan kehilangan apa? Rasa syukur kepada Allah. Meremehkan nikmat, akhirnya kehilangan apa? Syukur. Ini akibat dari meremehkan nikmat, kehilangan syukur. Wa mata faqada syukra, dan kapan seseorang itu kehilangan rasa syukur, tarohalat anhun ni'amu, maka kenikmatan akan pergi darinya. Tarohalat minhu an ni'amu, akan pergi kenikmatan darinya. Wa tasabaqat ilaihin niqamu, dan akan apa? Akan segera menyusul apa? An-niqam. An-niqam itu lawan dari ni'am. Lawannya adalah apa? Siksa, adab. Itulah niqam.
Ini ya ikhwah, kalau kehilangan rasa syukur kan sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini niqam. Wa amtuhina bil ghammil mulazim, dan dia akan akan diuji, akan diberikan cobaan dengan apa? Dengan kegalauan yang terus menerus. Bil ghammil lazim wal husni daim, dan kesedihan yang terus menerus. Jadi gham, kegalauan yang selalu melaziminya, dan kesedihan yang terus menerus. Wa tasakhuti lima huwa fihi minal khair, dia berkeluh kesah terhadap apa yang di dalamnya itu ada kebaikan. Ini ya ikhwah, sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan dia malah berkeluh kesah, tasakhut. Wa adami ridha billahi rabban wa mudabbiran. Robban kenapa nasab ini? Robban kenapa nasab? Mas Kiri. Wa adami ridha billahi rabban. Hafal apa? Tamyiz? Iya, sahih. Barakallahu fiik. Sebagai apa di sini? Tamyiz. Wa adami ridha billahi rabban wa mudabbiran. Ya. Dan dia tidak ridha kepada Allah sebagai apa di sini? Rabb, dan sebagai apa? Pengatur. Jadi dia tidak raditu billahi robba itu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa dzalika dhararun fid dini wad dunya. Maka itu adalah madarat dalam agama dan dunia. Wa khusranun mubin, dan kerugian yang nyata. Ini karena apa ikhwah? Karena tidak mengamalkan petunjuk Nabi sehingga melihat kemana? Ke atas. Ini sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Aun ibn Abdillah ya. Ketika apa? Ketika berteman dengan orang kaya, dia merasakan kegelisahan. Kenapa? Ketika dia berteman dengan orang kaya, kemudian melihat bajunya lebih bagus dari bajunya. Akhirnya apa? Menyebabkan gelisah. Ya. Rumahnya lebih bagus dari rumahnya. Kendaraan mungkin dia mengendarai khimar. Ternyata sampai di rumah temannya yang kaya tadi apa? Kuda pilihan. Wah, akhirnya jadi apa? Jadi ya itu jadi gelisah gitu. Jadi gelisah. Itu kalau suka membandingkan dengan yang di atas dalam perkara dunia. Dilanjutkan berikutnya, Mas Giri. Falyatafaddal. Bismillah. Wa'lam anna man tafakkara fi kathrati ni'amillahi wa tafattana
لآلاء الظاهرة والباطنة وأنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله وإحسانه وأن جنسا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلا عن جميع الأجناس فضلا عن شكرها فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله واستحيا من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان فاستحيا من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Qala mu'alif rahimahullah wa'lam anna man tafakkara. Wa'lam anna man tafakkara. Anna man tafakkara terdiri dari anna isimnya dan khobarnya. Apa i'rabnya Bapak Rahayadim? Sebagai ya, bagus, barakallahu fiik. Wa'lam anna man tafakkara fi kasrati ni'amillah. Ketahuilah bahwasannya barang siapa yang memikirkan pada banyaknya nikmat-nikmat Allah. Wa tafattana dan dia memikirkan dan memahami, merenungi. Tafatan itu kan dari fatana ya, cerdas, ya kan? Memahami li'ala illahi fabi ayyi, dalam surah Ar-Rahman bagaimana? Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, ya, al-ala. Merenungi, memahami, cerdas, merenungi apa? Nikmat-nikmat Allah yang zahirah maupun batinah. Jadi ya ikhwah, yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah adalah ketika kita memikirkan betapa banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita cerdas dalam merenungi nikmat-nikmat Allah yang zahirah maupun yang batinah. Wa annahu la wasilata ilaiha. Domirha kembali kemana? Domirha kembali kemana Mas Jatmiko? Apa? Wasilah. La wasilata ilaiha. Sahih Mas Ahmad? Ya, ni'amilah, bagus, barakallahu fiik. Ila hadhihi ni'am wa annahu la wasilata, tidak ada wasilah ilaiha untuk sampai pada nikmat-nikmat tersebut illa mahdhu fadlillahi wa ihsanihi, kecuali apa itu ikhwah? Murni karunia Allah dan ihsan dan kebaikan Allah. Jadi kita nggak mungkin sampai kepada nikmat-nikmat yang banyak tersebut, melainkan itu adalah murni fadlun, karunia Allah dan kebaikannya. Jadi kita harus pandai-pandai merenungi nikmat Allah. Wa anna jinsan min ni'amillah,
bahwasanya satu jenis saja dari nikmat-nikmat Allah la yaqdirul abdu ala ihsa'ihi wa ti'dadihi. Maka seorang hamba tidak mampu untuk menghitungnya. Ini apa? Satu jenis. Satu jenis apa? Nikmat sehat contohnya apa? Nikmat sehat. Insyaallah itu nggak bisa kita hitung. Nikmat sehat itu baru terasa ketika apa? Ketika sariawan, sakit gigi gitu ya. Sariawan, sakit gigi. Apa? Kelilipan, Masya Allah ya. Kelilipan ya. Pedih ya, kelilipan. Gak bisa kencing, gak bisa buang air besar. Ternyata nikmatnya apa? Bisa buang air kecil. Ya. Ternyata buang air kecil saja harus operasi kan ada nggih. Ya. Fadlan terlebih lagi an jami'il ajnas dari seluruh jenis-jenis kenikmatan. Satu jenis kenikmatan saja tidak mampu menghitungnya, terlebih lagi seluruh jenis kenikmatan. Aman, makanan. Fadlan an syukriha, menghitung saja nggak bisa, terlebih lagi apa? Syukurinya. Hitung saja nggak bisa, terlebih lagi mensyukurinya. Ya. Kalau memahami hal ini ya ikhwah, fa innahu yattaru, maka dia pasti fa innahu yattaru ila i'tirafit tam bi ni'am, maka dia pasti akan mengakui dengan pengakuan yang sempurna. Akan mengakui dengan sempurna ya, pengakuan sempurna terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ya tahu itu kan maksudnya kan apa ya, dia harus gitu ya. Dia ya terpaksa, masih mau tidak mau. Wa kasratis sana'i 'ala Allah, maka dia pasti ya pengakuan yang sempurna terhadap nikmat-nikmat tadi ya ikhwah, banyak memuji Allah. Wastahya min rabbih, kalau merenungi betapa banyaknya nikmat Allah ya, yang zahirah maupun batinah, tidak ada wasilah sarana untuk sampai kepada nikmat Allah kecuali itu murni karunia dan ihsannya Allah. Tidak mampu menghitung apalagi mensyukuri, maka seseorang pasti akan mengakui dengan pengakuan yang sempurna atas nikmat-nikmat tersebut, banyak memuji Allah dan malu dari Rabb-nya. Karena malu apa? An yasta'ina bi syai'in, menggunakan sesuatu dari nikmat-nikmat tersebut ala ma la yuhibbuhu wa yarda, untuk perkara yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhoi. Wa aujaba lahul haya'a min rabbih, akan apa? Menghantarkan padanya rasa malu, haya min rabbih, dari Rabbnya. Alladhi huwa min afdhali syu'abil iman, yang mana al-haya itu adalah diantara cabang keimanan yang paling afdol, paling utama. Seperti apa? Sabda Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Fastahya min rabbihi an yarahu haitsu nahahu, maka dia akan malu dari Rabbnya apabila dia melihatnya dalam keadaan apa? Haitsu nahahu, dalam keadaan dia menerjang larangannya. Fastahya min rabbihi an yarahu haitsu nahahu aw yafqiduhu haitsu amarahu, dia malu apabila dia kehilangan sesuatu yang Allah telah memerintahnya. Kehilangan sholat contohnya ya. Ya, dilanjutkan Bapak Sri Hartono. Bismillah.
Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala walamma kana asyukru mudaru Madara madarul khairi wa unwanihi wa unwanahu. qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin inni uhibbuka fala tada'anna Fala tada'anna. fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa kana yaqulu Allahumma ij'alni laka syukran laka syakaran laka dzakkaran Allahumma ij'alni u'adhimu syukraka wa uksiru dzikraka wa uttabi'u wa attabi'u nushaka wa ahfadhu wasiyataka wa qad i'tirafi a'dhamu Waqad. Ada qad berarti fi'il madhi. wa qad i'tarafa a'dhamu syakirina bil ajsi an syukra ni'matallah An syukri ni'matallahi ni'amillahi. faqala sallallahu alaihi wasallam la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika wallahu a'lam. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Paragraf yang terakhir ya ikhwah dari syarah hadis ini, walamma kana syukru madaral khairi. Dan tatkala syukur itu adalah inti kebaikan. Wa unwanahu dan tanda kebaikan. Syukur adalah inti porosnya kebaikan dan tanda kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan inni uhibbuk. Ini uslub metode Nabi dalam berdakwah, menampakkan rasa cinta, rasa sayang kepada mad'unya. Seorang dai pun harus demikian, menampakkan rasa cinta, rasa sayangnya kepada mad'u, yang ini lebih mendorong mad'u untuk menerima nasihat tersebut. Ya. Seperti kita menasihati anak kita, ya ibni ini uhibbuka. Ya. Wahai anakku, sebenarnya bapak itu sayang, tapi ya jangan gitu, nggak boleh gitu ya. Dia menampakkan rasa sayang ketika melarang sesuatu. Inni uhibbuka atau memerintah sesuatu. Ya Mu'adz, inni uhibbuka fala tada'anna. Ini namanya adalah nun taukid yang masuk pada fi'il nahi. Nun taukid masuk ke fi'il amr, juga masuk ke fi'il nahi. Dan di sini nun taukid di sini fi'il mudhari' fala tada'anna ini adalah mabni atas fathah. Ya kan? Fala tada'anna. Fi'il mudhari' kan apa ihwa?
asal dalam fi'il mudhari itu kan mu'rab. Semuanya mu'rab kecuali fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Dengan nun taukid atau nun niswah. Fala tada'anna. Ini berarti kan Masya Allah taukid ya. Maka jangan engkau tinggalkan. Itu dari wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Apa arti wada'a? Taroka. Meninggalkan. Fala tada'anna, maka jangan kamu tinggalkan. Antakula, untuk kamu berkata, berdoa. Dubura kulli solatin, pada akhir setiap solat maktubatin. Solat apa ya? Solat wajib. Kira-kira mak di sini dubur ini i'rabnya apa ini? Rafa, nasab atau jar ini? Rafa, nasab atau jar ini? Mas Ismail. Apa? Sebagai fala tada'anna an taqula dubur. Imada marfu. Sahih marfu asyiri. Ya. Kenapa nasab? Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Nasab karena maf'ul fi, dhorof. Barakallahu fiik. Jadi dubura di sini adalah dhorof. Ya, fala tada'anna an taqula dubura kulli sholatin. Dhorof majrur ya, setelah dhorof kan majrurnya. Ya. Berarti dhorof apa di sini? Zaman atau makan? Zaman, bagus. Dubura kulli sholatin maktubatin. Makna dubur di sini, apakah akhir sholat di sini apakah sebelum salam atau setelah salam? Maknanya apa ini? Ya. Kan ada sunnah ya, sunnah memperbanyak doa ketika dubur sholat itu. Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Berarti pas tahiyat itu ya, habis tahiyat itu ya, memperbanyak doa. Kalau yang memahami berarti setelah sholat ya, setelah sholat berdoa gitu kan gitu. Iya, di sini maksudnya adalah sebelum salam. Dubura kulli sholatin maktubah, di akhir-akhir sholat. Maksudnya di akhir-akhir apa? Sholat sebelum salam. Berarti setelah tahiyat akhir ya. Ya. Setelah tahiyat akhir baca apa di sini? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah baik kepadamu. Ya, wa husni ibadatik. Ini Masya Allah ketika kita renung, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita amalkan ketika akhir-akhir sholat sebelum salam, setelah tahiyat akhir kita apa? Membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selain ini juga disunahkan membaca doa berlindung dari 4 hal. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi qabri wa min adabi
Wa min syarri fitnati masihid Mahya wa mati mahya wal mamat dulu ya. Terus wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Jadi kita apa? Di sini harus ada isti'anah, ya, minta pertolongan kepada Allah. Wa kana yaqul, dan dahulu Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alni laka syakkaran, ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur kepadamu. Syakkaran, sighah mubalaghah, banyak bersyukur. Laka dzakkaran, banyak berzikir. Ini namanya sighah mubalaghah. Masya Allah, syukur dan zikir. Ini sering dikaitkan ya antara zikir syukur dengan zikir. Di antara bentuk syukur adalah apa? Banyak berzikir. Dan banyak berzikir itu juga tanda syukur gitu ya. Jadi saling apa? Saling melazimi. Orang bersyukur harus banyak berzikir. Allahumma jalni udimu syukraka wa uksiru dikraka. Ya Allah jadikanlah aku, ya, aku bisa udimu syukra. Udimu itu adalah besar rasa syukur kepadamu. Udimu memperbesar rasa syukur padamu dan memperbanyak zikir kepadamu. Wa attabi'u nushaka, mengikuti nasihatmu. Wa ahfadhu wasiyataka, dan menjaga wasiatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan Ahmad. Dan di sini ternyata apa? Disahihkan Syekh Albani dalam kitab Shahih Tirmidzi. Hadisnya apa? Sahih. Disahihkan Albani dalam Shahih Tirmidzi. Wa qad i'tarafa 'azzamu syakirina bil 'ajzi an syukri ni'amillah. Wa qad i'tarafa, dan sungguh telah mengaku, 'azzamu syakirina, itu apa? Orang yang paling bersyukur. Siapa orang yang paling bersyukur? A'dhamu syakirin. Yang dimaksud a'dhamu syakirin man ya ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi a'dhamu syakirin, orang yang paling bersyukur itu adalah Rasulullah SAW. Jadi a'dhamu syakirin itu i'tarafa, mengakui bil ajzi, mengakui kelemahan, an syukri ni'amillah, di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la uhsi sana'an alaika, ya, anta kama asnaita ala nafsik, anta kama asnaita ala nafsi. Kita nggak bisa, maksudnya memuji dengan sempurna ya. Ya, jadi pujian kita itu nggak bisa apa? Ya, sempurna, nggak bisa membalas banyaknya nikmat tersebut. Kenapa nggak bisa? Jadi ucapan alhamdulillah kita itu nggak bisa apa? Membalas nikmat tadi. Kenapa ya ikhwah? Karena kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu juga nikmat. Ya kan? Nah, kita mengucapkan alhamdulillah itu juga nikmat. Terus kita alhamdulillah, saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu ya nikmat lagi kan gitu. La usi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Jadi ucapan alhamdulillah itu apa?
disebutkan dalam hadis ketika seseorang diberi nikmat terus dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu lebih baik dari nikmat tersebut. Contohnya apa? Dapat hadiah apa? Hadiah sepeda motor itu ya. Atau hadiah mobil. Dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah ini lebih baik dari apa? Dari hadiah mobil tadi. Sebagaimana sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari unta merah. Tidak isinya gitu ya. Maksudnya tentunya lebih baik dari unta merah kan gitu. Dunia isinya. Berarti lebih baik dari mobil. Ya. Sehingga kita kalau diberi pilihan antara sholat fajar atau diberi mobil. Contohnya apa? Di sana ada yang menjanjikan kamu tak kasih mobil. Tapi jam segini harus tepat datang gitu ya. Ternyata ya konsekuensinya kalau dia tepat datang ketinggalan sholat fajar itu. Pilih mana kita? Besok lagi. Kalau kita pilih sholat fajarnya dikodok gitu ya. Dikodok ya. Dikodok setelah sholat subuh gitu ya. Boleh nggak mengkodok sholat fajar ya? Boleh. Boleh? Tapi menunggu matahari terbit dulu. Sebelum matahari? Menunggu matahari terbit dulu kalau ada pendapat seperti itu. Setelah subuh langsung boleh? Setelah sholat subuh tapi menunggu matahari itu sudah terbit. Setelah syuruk. Iya. Kalau untuk sholat untuk qadha ini pun ya sebenarnya setelah subuh pun langsung boleh. Tidak perlu menunggu apa? Memang ada larangan ya, la sholata ba'da sholati subuhi. Tidak ada sholat apa? Setelah sholat subuh. Ini apa? Maksudnya adalah larangan sholat ini sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang ada sebabnya seperti mengqadha sholat apa? Sholat qabliyah subuh tadi fajar, maka hukumnya boleh. Jadi kita lihat sebagian ikhwan itu ketika setelah sholat subuh apa? Sholat 2 rakaat. Oh ini kok ba'diyah subuh ini gitu ya. Ya tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwasannya yang mengqadha ini adalah khusus bagi orang yang memang biasanya dia menjaga sholat sunnah fajar. Sholat sunnah qabliyah subuh. Yang dia biasanya menjaga. Qadarullah dia apa? Dia ya mungkin bangunnya agak kesiangan itu ya. Allah Akbar qomat itu akhirnya langsung ke masjid sholat itu ya. Dan biasanya dia apa? Menjaga sholat fajar ini. Maka tafadhal silahkan apa mengqadha. Tapi kalau yang mungkin apa? Jarang apa? Jam sholat fajar itu ya, terus ya pengen qadha itu ya. Ya. Sholat subuh di waktu duha. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan materi hadisnya. Kita akan lanjutkan materi muhadasahnya.